televisi ada yang punya? Televisi? Bagaimana bisa digunakan televisi? Atau bagaimana kita memanfaatkan televisi? Dicuci? Jadi kipas angin itu, apalagi kulkas, mesin cuci, atau alat elektronik lainnya, bisa kita manfaatkan, kita gunakan kalau ada listrik. Kalau tidak ada listrik, maka tidak bisa digunakan alat-alat tersebut. Oke anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana listrik itu sampai di rumah-rumah kita sehingga kita bisa gunakan? Belum. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenai cara atau proses penyaluran energi listrik sampai di rumah-rumah kita. Ya, jadi listrik ini memiliki peran yang sangat besar di dalam era globalisasi ini. Jadi salah satu penyebab terjadinya era globalisasi ini tidak luput dari adanya listrik, di mana perkembangan teknologi itu disebabkan karena adanya listrik. Baik anak-anak, hari ini saya akan bagikan pelajaran kita ini mengenai IPA ya. Bapak guru akan memberikan teks eksplanasi, nanti dibaca secara senyap ya. Sebelum itu Bapak Guru lupa bahwa adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai penyaluran energi listrik ini sampai di rumah-rumah warga. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Jadi Bapak Guru sudah punya ini maket. Nah, saya sudah siapkan. Ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana listrik itu bisa sampai di rumah atau di tempat-tempat perkantoran atau di tempat-tempat lainnya yang memerlukan listrik. Ini ada contoh yang saya Bapak Guru bawa, ada ini untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja tenaga listrik yang berasal dari air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menghasilkan listrik, dan listrik itu bisa digunakan untuk masyarakat atau publik. Baiklah, kita silakan diperhatikan. Jadi ini proses pembangkit listrik tenaga air, di mana air akan memutar kincir air atau turbin. Kemudian turbin ini akan memutar generator. Dari generator ini yang terjadi dari energi gerak, kemudian mengubah energi itu menjadi energi listrik. Setelah itu baru disalurkan ke trafo step up, kemudian di saluran transmisi sampai di rumah-rumah warga. Ini untuk mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Ya. Kemudian ada juga pembangkit listrik yang dari tenaga uap. Ya, ini kita umpamakan tenaga uap itu dari menggunakan panas bumi. Nah, sehingga listrik ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik ini akan menghasilkan listrik sebesar kira-kira sekitar 26
kilovolt. Kemudian sumber listrik yang dihasilkan dari sini disalurkan ke trafo, yaitu transformator. Transformator ini dinamakan transformator step up. Step artinya menaikkan tegangan yang tadinya 26 kV, kemudian dinaikkan menjadi 500 kilovolt atau 500.000 volt. Tegangan ini dinaikkan, setelah dinaikkan baru disalurkan melalui saluran transmisi, yaitu melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah melalui sutet ini, aliran listrik itu akan masuk ke trafo step down. Aliran step down. Trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang tadinya 500 kV atau 500.000 volt diturunkan menjadi 20 kilovolt. Diturunkan menjadi 20 kilovolt. Setelah itu, dari trafo step down ini atau di gardu input ini, kemudian disalurkanlah listrik ini ke distribusi. Dari distribusi ini kemudian disalurkan ke industri-industri. Karena kenapa? 20 kilovolt ini dibutuhkan oleh industri yang besar. Kemudian sebelum masuk di rumah-rumah warga, listrik itu masuk ke dalam trafo step down. Step down ini bertugas untuk menurunkan tegangan dari 20 kV tadi menjadi 220 volt. Inilah tegangan yang digunakan oleh rumah-rumah warga karena sesuai dengan kebutuhannya, terutama alat-alat elektronik yang digunakan sehari-hari. Jadi inilah penjelasan singkat untuk bagaimana listrik itu sampai di rumah warga. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mengamati paket ini, kemudian setelah itu didiskusikan karena sebentar saya akan bagikan LK tempat kerja. Setelah itu nanti akan dilaporkan setiap kelompok. Jadi anak-anak, LK itu ada berapa nomor? Ada 4 nomor. Itu didiskusikan sama kelompok. Sebentar kalau sudah selesai akan naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain silakan menanggapi kalau ada yang beda atau kurang atas presentasi dari kelompok yang lain. Silakan dikerjakan sambil diadakan pengamatan. Silakan diamati untuk menyesuaikan untuk mengerjakan RK sambil mengerjakan RK. Silakan kelompok 1. Dilaporkan ya, terus didiskusikan sesuai dengan hasil audit.
Silakan kelompok lain. Silakan diidentifikasi mulai 47. Silakan kelompok lain.
Tetap. Udah kuy. Siapa ya kelompok yang siap untuk di depan melaporkan hasil diskusi? Kemudian kelompok lain mengamati dan menanggapi hal yang mungkin berselisih atau berbeda dengan pendapat kalian.
kita anak-anak. Nah, ini sudah ada kelompok 1 yang siap. Silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana negeri sampai kelompok keluarga. Satu, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik? Dua, apa sistem pada sistem transmisi untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Tiga, mengapa energi listrik dan pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan dan diturunkan? Fungsi listrik perlu dinaikkan untuk menjalani perjalanan jauh. Untuk fungsi untuk diturunkan karena jika kilowatt masuk ke rumah-rumah warga, maka barang elektronik akan rusak dan terbakar. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. inilah tadi penampilan dari kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok lain. Di kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi mereka. Kalian sudah dengarkan kan? Bahwa pertama nomor 1 itu apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik. Jawabannya tadi apa? PLTA, PLTU, apa lagi? Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang beda? Siapa? Atau ada pertanyaan? Silakan tanyakan kepada kelompok 1. Kalau ada yang berbeda atau mungkin ada yang tidak paham. Silakan. Siapa? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada. Kalau begitu, ya silakan. Gantian kelompok yang ketiga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, baik sekali ya. Sudah baik penampilannya. Sekarang kita masuk di kelompok 2. Silakan naik depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya, ya.
menyalurkan listrik dari pembangkit yang bertegangan. Ya, yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena apabila tidak diturunkan maka alat-alat akan rusak. Mana? Sudah selesai? Bagaimana dari kelompok 1, 2, kelompok 3 dengan 4 ada pertanyaan atau berbeda dengan apa yang dijawab oleh hasil diskusi kelompok 2 ini? Ada yang beda? Tidak. Sama? Bagaimana kelompok 1? Apa yang beda? Di nomor 3. Ya, menurut kelompok 1 bahwa berbeda dengan kelompok untuk jawaban nomor 3 itu berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi apa jawabannya? Fungsi listrik perlu dinaikkan untuk menjalani perjalanan jauh. Fungsi kalau diturunkan supaya ketika masuk di rumah-rumah warga tidak merusak alat listrik. Iya, bagus. Menurut kelompok 1 bahwa kenapa dinaikkan? Karena listrik itu menuju rumah-rumah warga itu sangat jauh perjalanannya sehingga harus dinaikkan tegangannya. Kemudian kenapa diturunkan? Karena kebutuhan listrik pada rumah-rumah warga atau alat-alat listrik itu harus disesuaikan dengan tegangan yang ada. Apabila melebihi, maka alat elektronik akan rusak. Bagus ya kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 2? Bagaimana atas tanggapan kelompok 1 tadi? Menurutnya? Bagus. Ya, silakan ditutup kalau sudah selesai. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana listrik bisa masuk ke rumah warga. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Air, angin, uap, diesel, dan nuklir. 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik untuk menyalurkan listrik dari sumber pembangkit listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena apabila tidak diturunkan maka semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita akan rusak. Ya, sudah selesai? Ya. Ya, itulah tadi penampilan kelompok 3. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 1. Kayaknya jawaban kelompok 2 ini kelompok 3 hampir sama dengan kelompok 2. Tapi perlu diperhatikan tadi ada yang nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ada nuklir, ya. Nuklir ini bagaimana kelompok lain? Apakah ini termasuk sumber daya alam nuklir?
sumber daya alam yang pembangkit energi listrik? Tidak. Ya. Tidak. Alasannya apa? Kenapa? Ya. Silakan. Karena nuklir tidak terbuat dari alam. Karena nuklir tidak terbuat dari alam. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Katanya kalau nuklir itu tidak termasuk pembangkit listrik terbuat dari alam, tetapi sudah melewati produksi ya, sudah lewat proses, bukan dari tersedia di alam itu nuklir. Bagaimana bisa diterima? Bagaimana kelompok 3? Jadi jawabannya bagaimana? Mau diralat atau bagaimana? Diterima apa tidak? Ada tanggapan dari kelompok lain bahwa nuklir itu tidak termasuk pembangkit listrik yang terbuat dari alam, tetapi sudah melalui proses, ya, sudah dalam pabrikan, penelitian, tidak terlahir secara alamiah. Gimana kelompok 3? Terima, iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Yang terakhir. Masih ada penyaluran presentasi orang anak-anak sih anak-anak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Bahan bakar, minyak, bumi, air, matahari, dan uang. 2. Apa fungsi sumber pada sistem transmisi energi listrik? Untuk menyalurkan listrik dari sumber pembangkit listrik. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga? Perlu dinaikkan karena penyaluran listrik lalu diturunkan sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga. Ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau tanggapi dari jawaban kelompok 4 ini? Ada yang mau bingungkan mungkin. Tanggapi saja. Iya, di nomor 1 kah, nomor 2, Nomor 3. nomor Tanggapi 3. yuk. Ayo tanggapi. Atau minta diulangi untuk jawaban nomor berapa? Siapa tahu belum jelas. Bicara biar Bicara. jelas. Diulangi. Nomor Ya, coba berapa? ulangi sekali lagi. Mulai nomor 1. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Bahan bakar, minyak bumi, air, matahari, dan uang. 2. Apa fungsi sumber pada sistem transmisi energi listrik? Untuk menyalurkan listrik dari sumber pembangkit listrik. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga? Perlu dinaikkan karena penyaluran listrik lalu diturunkan sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga.
Ada yang mau komentari? Tanggapi dari nomor 1 sampai nomor 3 jawabannya selalu dari kelompok 4 ini. Ada kalimatnya yang tidak kalian mengerti. Iya, ada kalimat yang tidak dimengerti atau ada jawaban yang mungkin Iya. Ayo. menurut kalian kurang pas begitu. Silakan kelompok 3, silakan bicara. Bicara yuk. Dia nomor berapa yang mau ditanggapi? Nomor 1. Iya, nomor 1 katanya. Apa yang mau ditanggapi di situ? Apa yang mau dikomentari? Iya, komen. Bahan bakar. Ya seharusnya apa? Seharusnya angin, air, panas bumi, dan uap. Iya, bagus sekali dari kelompok 3. Iya, bagus ya. Jadi ada tanggapan dari kelompok 3 bahwa minyak bumi tidak termasuk sumber daya alam untuk membangkit tenaga listrik. Menurut kelompok 4 ini, apa sepakat dengan disampaikan kelompok 3 atau bagaimana? Hah? Sepakat? Jadi bagaimana? Minyak bumi termasuk tidak? Ya? Menurut kelompok 4 bukan? Hah? Tidak. Jadi tidak termasuk. Jadi kamu sepakat jawaban nomor kelompok 3. Jadi apa saja? Jadi nomor 1 itu yang termasuk sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik selain minyak bumi apa? Coba diulangi jawabannya setelah ada koreksi dari kelompok 3. Bahan bakar, minyak bumi, air, matahari, dan uap. Oke. Kalau begitu silakan ya, silakan. Ya, itu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya masih ada kegiatan yang satu lagi, yaitu mempresentasikan cara penyaluran energi listrik sampai ke rumah-rumah warga dengan menggunakan maket yang ada di depan. Saya minta kelompok 4 dulu. Silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah-rumah warga. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Listrik berasal dari pembangkit listrik dan ada bermacam-macam, yaitu PLTU, PLTA, PLTD, PLTN. Dan ada dua, yaitu 2 dan 26 kV. Lalu disalurkan ke 100 step A dan dinaikkan tegangannya menjadi 200 kV. Kemudian disalurkan ke SUTEP, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Lalu menuju ke trafo step down, diturunkan tegangannya hingga 20 kV. Kemudian disalurkan ke saluran distribusi. Di situ terdapat trafo step down yang lebih kecil. Situ tegangannya diturunkan menjadi 220 volt. Lalu disalurkan ke rumah warga. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelompok 3, silakan dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa macam, yaitu PLTU, PLTA, dan PLTD dengan PLTN. Tegangan sebelumnya adalah 2 sampai 26 kV. Setelah itu disalurkanlah ke saluran trafo step up. Untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Setelah itu disalurkan lagi ke sutet. Sutet adalah saluran udara ekstra tinggi. Akan menyalurkan ke trafo step down. Ayo, ini. Lanjut saja sama. Akan diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Setelah itu disalurkan lagi ke distribusi. Sebelum masuk ke rumah warga ada terdapat trafo, yaitu untuk mengecilkan tegangannya menjadi 220 kV. Setelah itu energi listrik 220 volt. Setelah itu disalurkan ke rumah warga. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah warga. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang tegangan sebelumnya adalah 2 sampai 26 kV. Kemudian disalurkan ke step up. Kemudian dinaikkan ke saluran transmisi, biasa disebut sutet. Lalu disalurkan ke trafo step down menjadi 20 kV dan disalurkan ke saluran distribusi. Sebelum sampai ke rumah warga ada trafo di saluran distribusi sehingga tegangannya diturunkan menjadi 220 volt. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga. Gimana sudah? Demikian. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Kelompok 1, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana proses listrik sampai ke rumah warga. Jangan goyangnya. Listrik berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik Begitu ya. Jangan goyang. ada beberapa macam, yaitu PLTA, PLTU, PLTD, dan PLTN. Pembangkit listrik menghasilkan listrik sebesar 2 sampai 26 kV, lalu disalurkan ke trafo. Setelah masuk ke trafo, biasa disebut trafo stand up. Setelah berada di trafo, tegangannya akan dinaikkan sebesar 500 kV. Mengapa untuk dinaikkan? Karena setelah ini akan melalui sutet. Sutet ini akan membawa listrik ke tandus, ke lapangan gunung, dan disitulah energi listrik banyak terbuang. Lalu disalurkan ke trafo dan akan diturunkan 20 kV. Lalu akan disalurkan ke
Jadi ada lanjutannya, alhamdulillah sudah selesai diskusi hari ini. Kemudian sudah presentasikan semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Pada umumnya semuanya sudah bagus ya. Ya. Tinggal beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama mengenai LK yang tadi yang didiskusikan tentang apa jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Di sini yang harusnya kita gunakan yang tersedia di alam itu ada sumber tenaga listrik dari air, ya, dari air. Kemudian dari uap atau panas bumi. Kemudian juga ada dari udara atau angin yang disingkat dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Ada juga dari pembangkit listrik tenaga surya atau dari matahari. Jadi itulah sumber tenaga listrik, sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menjadi pembangkit listrik. Kemudian mengenai fungsi sutet, sutet ini adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik sebesar 500 kV. Ini sutet. Yang berikutnya, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga? Ya, ini sudah benar ya. Sudah benar, tapi perlu diperbaiki. Ya, kenapa harus dinaikkan? Karena perjalanan dari sumber tegangan listrik itu menuju rumah-rumah warga atau tempat bisnis atau tempat industri itu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Seperti yang dijelaskan tadi kelompok 1, yaitu melewati gunung, lembah, tanah yang tandus, akhirnya sampai di rumah warga. Dalam perjalanan dari pembangkit listrik, sumber pembangkit listrik menuju rumah-rumah warga itu banyak tegangan yang terbuang, maka dibutuhkan tegangan yang sangat tinggi. Ya, saya kira itu yang sudah pada umumnya sudah pada bagus. Jadi kesimpulan, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari materi tentang penyaluran energi listrik ini sampai ke rumah-rumah? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, Pak. Jadi yang pertama, Pak, energi listrik itu memiliki peran yang sangat penting. Kemudian sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkitan listrik itu ada dari air, bisa dari angin, kemudian dari angin, air, bisa juga dari apa lagi? Bisa juga dari uap. Kemudian untuk penyaluran listrik itu sampai di rumah-rumah warga itu ada beberapa komponen yang memiliki peran penting untuk penyaluran ini. Yang pertama ada namanya trafo. Trafo atau transformator. Yang mana transformator ini berguna untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, mengatur mau dinaikkan atau diturunkan tegangan. Kemudian ada saluran transmisi, ada sutet di sini yang menyalurkan dari sumber tegangan ke gardu induk yang tadinya hanya 26 kV menjadi 500 kV. Dari gardu induk ini kemudian ke rumah-rumah warga itu namanya sistem distribusi. Jadi ada 3 yang berperan di sini: transformator, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sehingga listrik ini sampai di rumah kita dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti untuk kalau kita kepanasan, kita putar kipas angin. Kalau kita mau minum yang dingin, berarti kita harus pakai
merapikan baju kita yang kusut, kita pakai listrik. Nah, semua itu menggunakan listrik. Jadi listrik ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam di era globalisasi ini, dalam terjadinya peningkatan teknologi dan komunikasi. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Siapa tahu ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada kata-kata atau permasalahan mungkin di dalam teks eksplanasi tadi ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Nggak ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Kemudian tugas yang saya berikan tadi silakan di store ya. Silakan di store. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu apa? Mengenai cara. Iya, bagus. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara atau proses penyaluran listrik sampai di rumah kita atau di rumah-rumah warga. Kemudian apa kegiatan yang kalian sukai pada pembelajaran kali ini? Kegiatan apa yang kalian sukai? Berdiskusi apa lagi? Kalau maju di depan. Apa tadi ini? Kalau tadi persentase bagaimana menurut kalian? Dengan adanya maksud ini kemudian kalian naik menjelaskan, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang atau tertekan? Senang. Senang, bagus. Ya. Jadi pesan saya mudah-mudahan ke depan semakin semangat lagi ya. Semakin semangat dalam belajar, terutama pada saat presentasi itu dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga apa-apa yang sudah dikuasai atau dipelajari, ketika kita naik di depan kita bisa tampil secara maksimal. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini, dan selanjutnya kita pulang dan mari kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.